Di tempat kerjanya, Leon terlihat begitu bersemangat mengantar pesanan para pelanggan. Wajahnya sumringah, penuh energi, sampai membuat manajernya heran. Sang manajer akhirnya bertanya, "Yo UN, kau terlihat ceria sekali hari ini. Apa terjadi hal baik kemarin?" Dengan semangat, Yo UN menjawab, "Iya. Musisi favoritku baru saja memposting sesuatu di Instagramnya." Kabar itu membuat manajernya mengernyit heran. Namun Yo UN semakin bersemangat. Setelah sekian lama, akhirnya dia mengunggah sesuatu lagi di Instagram. Dengan pola seperti ini, sepertinya dia akan segera merilis lagu baru. Wajahnya begitu berbinar, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia berkata penuh rasa haru, "Aku penasaran sekali. Lagu seperti apa yang akan dia keluarkan kali ini?" Melihat reaksi itu, sang manajer justru menghela napas panjang dengan wajah kecewa. "Jadi begitu ya? Aku kira ada hal bagus terjadi antara kau dan gadis di stasiun itu. Kukira sudah ada kemajuan antara kalian." Dengan cepat Yo Wen menegaskan, "Tidak ada apa-apa di antara kami." Namun setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, "Kalau dipikir-pikir, kami memang jadi semakin dekat akhir-akhir ini. Kami bertukar nama, dan dia bahkan memberiku karamel waktu White Day." Mendengar itu, wajah manajernya langsung berubah antusias, matanya berkilat penuh rasa penasaran. "Astaga, benarkah? Cepat jelaskan. Bagaimana kalian bisa bertukar nama? Apakah dia yang memberitahu duluan? Atau kamu yang bertanya lebih dulu? Ayo, cepat ceritakan." Melihat manajernya begitu berapi-api, Yo Wen malah kebingungan. Dengan tenang ia berkata, "Aku yang memberitahukannya lebih dulu." Sekejap saja manajernya bersorak kegirangan, "Kia ah. Seperti drama saja." Ia langsung bertanya lagi, "Lalu, apa kalian makan bersama atau minum bersama setelah itu?" Dengan polos Yo Wen menjawab, "Ah, hanya itu saja. Aku cuma menanyakan namanya." Mendengar jawaban itu, wajah manajernya langsung berubah kecewa. "Ya ampun, membosankan sekali. Kalau saja ada hal menarik, aku bisa menceritakannya pada teman-temanku nanti malam saat acara minum-minum." Dengan kesal Yo Wen membalas, "Bos, kehidupan pribadiku bukan untuk dijadikan bahan cerita saat minum." Sang manajer dengan santai menimpali, "Memangnya kenapa? Kalau kau mau, aku bisa ceritakan hal yang menarik, kok." Yo Wen langsung memotong singkat, "Tidak perlu." Saat itu, seorang pria datang memesan satu cappuccino untuk dibawa pulang. Dengan sigap Yo Wen segera meracik pesanan itu. Namun sambil melirik pelanggan tersebut, Yo Wen bergumam dalam hati, "Orang ini rasanya pernah kulihat, tapi di mana ya?" Ia pun bertanya pada manajernya, "Bos, pelanggan itu, sepertinya tidak asing. Aku merasa pernah melihatnya." Manajernya ikut melirik lalu menjelaskan, "Oh, dia Sung Hyung Jae. Nama panggungnya River Sung. Dia seorang penyanyi indie." Sekejap Yo Wen terbelalak, "Apa? Dia Sung Hyung Jae? Kenapa dia ada di sini?" Dengan santai manajernya menjawab, "Aku juga tidak tahu. Mungkin dia suka kopi kita. Dia pelanggan tetap di sini, loh." "Benarkah?" Yo Wen makin terkejut. "Sejak kapan?" "Sejak beberapa waktu ini," jawab manajernya tenang. "Pantas saja aku merasa wajahnya tidak asing," gumam Yo Wen. Tak lama, cappuccino pesanan selesai. Sung Hyung Jae membawanya pergi, keluar dari kafe. Ia masuk ke mobilnya, menyesap kopi itu sambil menyalakan ponsel. Dari speaker mobil, terdengar lagu Long Afternoon. Sambil memandang kosong ke depan, ia bergumam, "Long Afternoon," dia menulis beberapa lagu yang menarik. Entah disengaja atau tidak, aku suka sekali image misterius yang dia bangun. Sambil tersenyum tipis, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Ia memutuskan untuk mengirimkan DM kepada akun Instagram Long Afternoon. Dalam hatinya ia berharap bisa bertemu, bahkan berkolaborasi suatu hari nanti. Sementara itu, malam harinya Yo Wen pulang dari tempat kerja. Dalam perjalanan, hatinya dipenuhi harapan. "Semoga hari ini aku bisa bertemu Hein lagi. Dia pasti sudah tahu update Instagram dari Long Afternoon. Aku ingin sekali bercerita banyak tentang itu dengannya." Namun setibanya di stasiun, kursi yang biasanya diduduki Hein masih kosong. Yo Wen bergumam kecewa, "Apakah hari ini aku juga tidak akan bertemu dengannya lagi? Sudah beberapa hari mereka tak bertemu.
Sejak momen Hein memberinya karamel di White Day. Wajahnya murung, langkahnya lesu. Apa aku terlalu berharap banyak pada sesuatu yang tidak pasti? Gumamnya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. Apa yang membuatmu begitu kecewa? Sekejap Yo Wen terkejut, lalu menoleh. Hein. Halo, serunya dengan penuh semangat. Wajahnya berubah ceria, ia berkata, sudah lama kita tak jumpa, ya? Aku kira hari ini aku tak akan bertemu denganmu lagi. Hein tersenyum, jadi karena itu wajahmu tadi terlihat kecewa? Dengan nada menggoda ia menambahkan, kecewa karena mengira tak bisa bertemu lagi denganku? Dengan wajah memerah Yo Wen menjawab canggung, ya, mungkin begitu. Ia memperhatikan Hein dengan seksama, seolah ada yang berbeda hari itu. Akhirnya ia bertanya, Hein, apa kamu sedang mabuk? Sambil terkekeh kecil, Hein menjawab, yap. Apa terlihat jelas, ya? Aku baru saja, me time, di izakaya. Aku merayakan selesainya sesuatu yang kukerjakan. Dengan rasa penasaran Yo Wen mendesak, apa yang kamu kerjakan? Namun Hein hanya tersenyum penuh misteri. SSST, rahasia, hehe. Yo Wen terpana. Dalam hatinya ia bergumam, wah, dia terlihat sangat cantik saat tersenyum seperti ini. Bahkan ketika mabuk, dia tetap menawan. Ia mencoba kembali fokus lalu bertanya, apa kau melihat gambar yang diunggah long afternoon? Namun tepat ketika ia hendak memulai pembicaraan, pengumuman kereta terdengar. Kereta sudah tiba di peron. Dengan terkejut Yo Wen berseru, apa? Sudah sampai? Aku baru saja ingin membicarakan tentang long afternoon, tapi kita harus berpisah lagi. Raut wajahnya berubah murung. Ada begitu banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya hari ini. Dengan nekat, ia akhirnya berkata, Hein, malam ini, maukah kau minum bersamaku? Ucapan itu membuat Hein terkejut. Ia menoleh dengan tatapan bingung. Sekarang? Saat Hein masih kebingungan sekaligus terkejut mendengar ajakan minum dari Yonsi, di dalam hati Yonsi sebenarnya ia hanya ingin mengobrol lebih lama. Namun tanpa sadar mulutnya justru melontarkan ajakan minum bersama, sehingga ia merasa dirinya terlihat seperti preman jalanan yang suka menggoda orang sembarangan. Tak disangka, Hein mengangguk dan menjawab singkat, ayo. Hal itu membuat Yonsi tertegun. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ajakannya akan diterima. Dengan perasaan campur aduk ia hanya bisa berkata lirih, entah mengapa, hari ini aku tak ingin berakhir begitu saja. Mereka pun akhirnya naik kereta dan duduk berdampingan. Sepanjang perjalanan, Yonsi merasakan jantungnya berdebar kencang. Entah karena ia memang sudah lama menantikan momen minum bersama Hein, atau karena kedekatan yang tiba-tiba terjalin di antara mereka. Keheningan dipecahkan oleh Hein yang bertanya, kamu tinggal di mana? Yonsi menjawab, dekat stasiun Dong. Hein menimpali, kalau begitu ayo kita minum di dekat sana saja. Yonsi mengangguk lalu bertanya ragu, lalu bagaimana denganmu? Pulangnya bagaimana setelah kita selesai? Dengan santai Hein menjawab, tenang saja, aku sudah dewasa, tinggal pesan taksi saja. Mendengar itu, Yonsi berkata, baiklah, kalau begitu biar aku yang bayar ongkos taksinya nanti. Namun Hein tersenyum menggoda, kenapa harus kamu yang bayar semua? Tapi, kalau aku mabuk, kamu harus menjagaku. Menjaga? Yonsi menatapnya bingung. Hein mendekatkan tubuhnya, lalu berbisik dengan nada menggoda, kalau aku mabuk, biasanya aku tidur telanjang. Perkataan itu membuat Yonsi benar-benar terkejut. Wajahnya memerah, sementara Hein hanya tersenyum tipis lalu menambahkan, bercanda. Sesampainya di stasiun, mereka turun bersama. Dalam perjalanan, Hein kembali bertanya, jadi, tempat tinggalmu di sekitar sini ya? Yonsi mengangguk, iya, sekitar 5 menit jalan kaki. Aku tinggal di apartemen 1 kamar. Oh begitu? Jawab Hein singkat. Yonsi kemudian berkata, ada toko bir di dekat stasiun ini, ayo kita minum di sana. Namun sesampainya di depan toko, terpampang pengumuman bahwa toko itu tutup. Yonsi panik. Aku jarang kesini, jadi tidak tahu kalau hari ini tutup, ucapnya sambil buru-buru mencari toko terdekat lewat ponsel. Melihat Yonsi kebingungan, Hein memberi ide, karena ini sudah malam dan banyak toko yang tutup, bagaimana kalau kita minum di apartemenmu saja? Yonsi tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Mereka membeli beberapa kaleng minuman di minimarket lalu langsung menuju apartemen. Dalam hati Yonsi bersyukur karena minggu lalu ia sempat membersihkan kamar. Saat masuk ke kamar, Hein tiba-tiba bertanya, apa kamu punya pacar? Yonsi menoleh, kenapa kamu menanyakan itu? Hein menjawab, kalau aku tidak hati-hati,
nanti bisa menimbulkan salah paham. Yeonsi menggeleng, aku tidak punya pacar. Hein menatapnya serius lalu bertanya sekali lagi, benarkah? Kamu benar-benar tidak punya pacar? Sungguh? Aku tidak bohong. Aku masih single, tegas Yeonsi. Mendengar jawaban itu, Hein tersenyum lalu membuka kaleng bir. Syukurlah, kalau begitu aku bisa minum dengan tenang. Mereka duduk berhadapan. Yeonsi balik bertanya, kalau kamu, apakah punya pacar? Hein terdiam sejenak, lalu menjawab, namanya Liam. Orang asing yang suka berbicara tajam, pandai bernyanyi, dan jago berkelahi. Wajah Yeonsi berubah panik, kalau begitu, kita tidak boleh minum bersama seperti ini. Melihat ekspresinya, Hein malah tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bercanda. Liam itu vokalis band Oasis. Sambil menyodorkan kaleng bir kepada Yeonsi, ia menambahkan, aku kira kamu cukup paham dunia musik untuk menangkap candaan itu. Yeonsi merasa kesal sekaligus malu karena dipermainkan. Kau benar-benar membuatku takut. Aku takut tanpa sengaja menyakiti perasaan seseorang. Hein hanya mendengus, sudahlah, mari kita bersulang. Beberapa kaleng kemudian, Yeonsi mulai mabuk. Dengan penuh semangat ia menunjukkan gambar Long Afternoon yang baru diposting kemarin. Lihat, ada gambar ukulele. Aku yakin lagu barunya sebentar lagi keluar, mungkin dengan ukulele atau gitar akustik, ucapnya penuh keyakinan. Hein terpaksa menanggapi, wow, kau benar. Padahal dalam hati, ia sebenarnya sudah merekam lagu itu, tapi tidak berencana merilisnya dalam waktu dekat. Dengan mata berkaca-kaca Yeonsi berkata, aku sangat senang bisa menemukan petunjuk ini. Rasanya aku semakin bersemangat. Ia lalu menunjuk Hein dengan penuh keyakinan, kamu juga bersemangat kan? Dengan gugup Hein mengangguk, iya, aku juga bersemangat. Namun dalam hati ia bergumam, apa aku harus segera merilis lagu itu? Dalam keadaan setengah mabuk, Yeonsi berkata, tapi kalau dipikir-pikir, suaramu mirip Long Afternoon. Hein segera memalingkan wajahnya sambil meneguk bir, menutupi rasa malunya. Tapi suara Long Afternoon lebih menyegarkan, tambah Yeonsi. Sepanjang minum, obrolan mereka tak pernah lepas dari Long Afternoon. Akhirnya, Hein berdiri lalu berbaring di kasur Yeonsi. Aku akan berbaring sambil mendengarkanmu bicara tentang Long Afternoon sepanjang malam, ucapnya santai. Yeonsi menegur, kalau kau berbaring seperti itu, nanti malah ketiduran. Dengan wajah menggoda, Hein berkata pelan, apa aku boleh tertidur di sini dan menginap malam ini? Ucapan itu seketika membuat Yeonsi tersentak, jantungnya berdetak tak karuan. Saat ia masih kebingungan, Hein kembali berbicara. Jadi bagaimana? Apakah kamu mengizinkanku untuk menginap di sini malam ini? Dengan nada malu, Yeonsi menjawab, tolong jangan bercanda seperti itu padaku. Namun Hein mendekat, seakan menggoda, lalu berkata, apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Wajah Yeonsi memerah, ia menunduk malu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Ia beralasan bahwa besok dirinya libur, jadi ia menyetujui dan membiarkan Hein menginap di rumahnya malam itu. Ia kemudian berdiri, lalu membuka kancing celananya yang terasa menekan perutnya. Seketika Yeonsi terkejut, sampai-sampai minuman yang baru saja diminumnya menyembur keluar dari mulut. Dengan panik ia bertanya, apa yang kau lakukan? Hein menanggapinya dengan santai, aku minum terlalu banyak, jadi aku membuka kancing celanaku. Perutku rasanya penuh sekali. Yeonsi yang masih gugup kemudian menawarkan, kalau begitu, pakailah baju olahragaku yang longgar, supaya kamu lebih nyaman. Hein pun mengangguk setuju. Saat Yeonsi mengambil baju dari lemari, Hein berkata sambil melihat kaleng bir kosong di meja. Sepertinya birnya sudah habis, ini kaleng terakhir yang aku minum. Yeonsi menoleh, lalu memutuskan untuk membeli lagi jika memang Hein masih ingin minum. Hein mengangguk menyetujuinya. Sebelum Yeonsi pergi, ia meminta Hein segera berganti baju agar lebih nyaman. Saat itu Hein tiba-tiba menambahkan permintaan, oh iya, bisa tolong belikan sesuatu juga, hari ini tanggalnya sudah tiba, tapi aku lupa membawanya. Beli saja yang ada, nanti uangnya akan aku ganti. Yeonsi hanya mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya apa maksud permintaan itu. Singkat cerita, Yeonsi sudah sampai di minimarket. Ia mulai kebingungan mencari barang yang dimaksud oleh Hein, sebab sebelumnya ia tidak pernah membeli barang seperti itu. Ia bergumam lirih, apakah aku bisa membeli yang mana saja? Tapi aku bahkan tidak tahu harus pilih apa. Ragu untuk bertanya langsung pada Hein, matanya tiba-tiba menangkap sekotak kondom yang tergeletak di rak. Sekilas terbesit dalam pikirannya, apakah mungkin itu yang dimaksud? Tunggu, apa yang aku pikirkan ini? Batinnya kacau, hatinya bergejolak. Ia tidak ingin memaksakan apapun pada Hein. Namun, jika memang Hein sendiri yang memintanya, ia merasa tidak akan sanggup menolak. Dengan penuh kebingungan, akhirnya ia memutuskan untuk membeli kondom itu, hanya sebagai jaga-jaga. Setibanya kembali di apartemen, Yeonsi mendapati Hein sudah terlelap di atas kasur. Ia mendekat, lalu perlahan menyelimuti tubuh Hein karena khawatir ia bisa sakit jika dibiarkan begitu saja. Namun, saat Yeonsi hendak beranjak, tiba-tiba tangan Hein mencengkeram bagian belakang lehernya erat, seakan tidak mengizinkannya pergi. Yeonsi terkejut, jantungnya berdegup kencang. Mereka saling bertatapan dalam keheningan. Dengan kesadaran yang samar karena mabuk,
Hein tersenyum kecil dan tertawa lirih. Hehe, kamu tampan sekali. Benar-benar tipeku. Kata-kata itu membuat jantung Yeonsi berdegup semakin kencang. Namun sesaat setelahnya, Hein kembali terlelap. Rasa kecewa tergambar jelas di wajah Yeonsi. Ia bergumam pelan, "Oh, hanya mengigau rupanya." Ia menarik napas panjang, lalu memilih tidur di sofa. Malam itu, ia tidak bisa melupakan kejadian barusan. Tatapan mata mereka, hangatnya napas, dan aroma alkohol yang masih melekat. Ia sadar perasaannya semakin sulit dibendung. Keesokan harinya, Yeonsi terbangun dalam keadaan lelah. Lehernya kaku karena tidur di sofa. Ia menoleh, mencari sosok Hein, namun tempat itu sudah kosong. Di meja, ia menemukan secarik surat yang ditinggalkan oleh Hein. Rupanya sebelum pergi, Hein sempat membereskan sisa botol minuman semalam. Bahkan bir baru yang Yeonsi beli sudah ia masukkan ke dalam kantong plastik. Namun yang membuat Yeonsi terkejut adalah, di atas kasur, ia melihat kondom yang kemarin ia beli sudah tergeletak rapi. Hatinya langsung berdegu panik. Jadi, Hein melihatnya, wajahnya memucat, ia bergumam ketakutan, "Astaga, dia pasti mengira aku orang mesum." Hari berikutnya, mereka kembali bertemu di stasiun. Yeonsi masih diliputi rasa malu karena kejadian kondom itu. Namun berbeda dengannya, Hein hanya menatapnya sambil tersenyum kecil, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah hanya menyimpan rahasia yang tak diucapkan. Yeonsi merasa malu setengah mati. Wajahnya panas, pikirannya kacau. Ia benar-benar kebingungan harus mengatakan apa pada Hein. Haruskah ia beralasan? Mungkin dengan berdalih bahwa kondom itu untuk tugas kuliah, untuk membuat laporan. Namun semakin ia memikirkannya, kepalanya semakin pusing. Berbagai alasan bermunculan, tapi semuanya terdengar seperti kebohongan. Akhirnya, ia berniat untuk berkata jujur saja. Namun tepat ketika ia ingin berbicara, Hein menyela. Ia berkata ada sesuatu yang lebih dulu ingin disampaikan. Dengan wajah serius, Hein berkata bahwa untuk beberapa hari ke depan, ia memutuskan tidak akan bertemu dengan Yeonsi. Ia ingin menjaga jarak sementara waktu. Yeonsi terdiam. Ia bertanya pelan, "Kenapa? Apa yang terjadi?" Hein menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Selama aku bersamamu, aku tidak bisa merasakan beban apapun. Aku sadar, dulu aku sering bercengkrama dengan teman band pamanku. Tapi kemarin, terutama saat kita mabuk, aku sadar kalau aku tidak berhati-hati. Tanpa kusadari, aku sudah melewati batas. Jadi kupikir, lebih baik kita menjaga jarak dulu." Yeonsi tercekat. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa ini? Soal kondom yang kubeli kemarin?" Hein tersenyum tipis. "Kau merasa terbebani soal itu?" "Aku memang terkejut, tapi aku tidak merasa terganggu. Mengingat suasana malam itu, yah, aku bisa memaklumi. Tapi aku tidak menyangka kau berniat bercinta satu malam denganku." Wajah Yeonsi langsung memerah. Ia buru-buru berkata, "Bukan begitu, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin mengajakmu minum." Hein tertawa kecil. "Baiklah, tidak perlu dibesar-besarkan. Itu hal sepele." Namun Yeonsi tetap bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau ingin menjauh dariku?" Hein menunduk sejenak, lalu menjawab, "Karena aku terlalu liar." Yeonsi terdiam. Baginya itu bukan masalah. Ia tetap menatap Hein dengan tulus. Dengan nada serius, Hein melanjutkan, "Saat aku mabuk, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Dan ketika aku sadar, aku malu. Malu sampai-sampai aku tidak sanggup mengucapkan perpisahan, dan langsung pergi dari rumahmu. Jadi, aku minta maaf." Yeonsi terkejut. Ia tak pernah menyangka melihat sisi lain dari Hein. Selama ini, ia selalu terlihat cantik, keren, penuh percaya diri. Tapi sekarang, ia melihat sosok Hein yang rapuh, malu, bahkan terlihat imut. Hein lalu berkata lagi, "Kalau kita masih terus bertemu, aku takut kejadian itu akan terulang lagi. Mungkin sebaiknya, aku tidak perlu datang ke stasiun ini lagi." Yeonsi tersentak, lalu berteriak, "Jangan dong, kau tidak perlu sejauh itu." Namun Hein menatapnya dengan cemas. "Aku takut melakukan hal bodoh lagi, bahkan lebih parah dari kemarin." Dengan suara penuh keyakinan, Yeonsi menjawab, "Tidak apa-apa. Semua tindakanmu yang kau anggap lancang itu, aku bisa menerimanya. Bahkan tabiatmu saat mabuk, perkataanmu yang tak senonoh, semuanya bisa kuterima. Jadi kumohon, jangan menjauh dariku." Hein hening. Hein hanya menunduk, tak sanggup berkata-kata. Suara kereta masuk ke stasiun memecah keheningan itu. Akhirnya, Hein berkata pelan, "Kalau begitu, saat kita minum lagi, aku akan membawa snack untuk kita." Ia berdiri, lalu menambahkan, "Dan simpanlah apa yang kau beli kemarin. Mungkin suatu saat, kita akan membutuhkannya." Yeonsi terdiam. Ia teringat pada kondom yang kemarin dibelinya. Ia ingin memastikan, "Maksudmu, itu?" Hein menoleh dan tersenyum jahil. "Maksudku birnya." "Oh, begitu ya?" jawab Yeonsi pasrah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Hein melepas jaket lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia bergumam, "Syukurlah, Yeonsi tidak marah. Aku khawatir kalau ia mulai membenciku." Namun saat mengingat kejadian malam itu, wajahnya memerah. Ia membenamkan wajah ke bantal, berteriak kecil, "Ah,
Kenapa aku melakukan itu? Aku pasti terlihat seperti orang mesum di matanya. Kalau saja aku tidak tertidur waktu itu, mungkin sesuatu benar-benar akan terjadi. Pikirannya kacau, wajahnya semerah tomat. Ia mengambil ponsel, membuka pesan, dan terkejut. Ada sebuah DM dari seseorang bernama Sung Hyun Jae. Ia terdiam, bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ini? Dia, cerita kali ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk menunggu kelanjutannya.